Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang dapat dimasukkan ke watchlist untuk besok, Senin tanggal 4 Oktober 2021. Nanti yang pertama akan ada IHSG, lalu untuk saham-sahamnya, yang pertama ada Tower, BKA, Tebik, DKNS, Agro, BJBR, BPTN, dan LSIP. Oke, kita langsung saja ke IHSG. Oke, untuk IHSG hari ini Jumat kemarin mengalami koreksi ya, turun hampir 1%, tapi secara garis besar masih bagus karena dia masih berada di channel up-nya, ya, dia masih berada di dalam. Lalu penurunan ini juga bisa dikatakan baik. Kenapa? Karena pertama dia sudah naik kencang, 2 candle hijau tebal, ya. Lalu kedua, ini merupakan awal dari Q4, kuartal 4 ya. Jadi kemarin itu merupakan 30 September, akhir dari kuartal 3. Jadi banyak saham-saham yang istilahnya menaikkan harganya atau membaikkan harganya ya, supaya di laporan keuangan terlihat baik ya. Itu juga bisa dijadikan alasan, tapi yang terpenting kita secara teknikal, karena kita analisa secara teknikal, kita simpulkan masih bagus ya, karena masih berada di dalam trennya. Jadi untuk kedepannya memang masih ada potensi untuk turun ya, karena dia belum menyentuh area supportnya. Tapi secara price action, kalau kita melihat di area 6200, dia ada rejection hingga closing di tengah-tengah ya. Jadi area demand juga kuat ya. Tambah lagi harga coal ya, harga batu bara yang terus meningkat ya. Jadi masih ada potensi turun memang, tapi masih ada support yang sangat kuat ya. Jadi kalaupun turun masih ada di atas support 1170-an, 6100-an ya. Masih bagus ya, tapi akan sangat bagus lagi kalau besok dia bisa hijau menembus dari 6266 ya, area 6266. Kalau bisa tertembus akan sangat lebih bagus dan ada potensi dia untuk menjemput resistennya ya. Jadi begitu untuk IHSG. Oke, selanjutnya ada saham-saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist ya. Di sini akan ada 5 saham ya dari Tower, MDKA, Tebik, DKNS, Agro yang sedang berada di area support. Sedangkan untuk BJBR, BBTN ini baru saja tembus dari resisten tapi terdapat rejection ya. Bisa dilihat dia closingnya berada di area resisten. Ya, dia sempat tembus lalu closing turun ke area resisten. Lalu untuk SIP dia sedang naik-naiknya ya. Jadi buat teman-teman yang suka swing, ini juga merupakan request dari komentar ya, saham-saham yang bisa di swingkan ya. Jadi kita mulai dari TOWR. TOWR saat ini sedang berada di area supportnya ya. Dia punya area support di 13.300 ya. 1300-an sampai 1280 ya. Jadi kalau mau teman-teman masuk ya bisa di area-area ini, 1300-an sampai 1280. Kalau jebol dari 1280 misal ke 1270, bisa cut loss terlebih dahulu, lalu bisa sesuaikan dengan profil risiko apakah mau entry lagi di 1240, 1250 atau ditinggal terlebih dahulu alias tidak masuk lagi setelah cut loss. Itu bisa disesuaikan. Tapi perlu diingat ya, kalau teman-teman mengikuti analisa ini ya, disiplin dengan trading plan. Kalau masuk di misal di 1300 ya, teman masuk di sini. Lalu harga turun tembus dari 1280 ke 1270.
ya cut loss. Jadi, ikuti trading plan dari awal. Dari awal teman-teman masuk, ya harus sudah menentukan di mana teman-teman akan cut loss. Jangan hanya memikirkan untuk targetnya saja. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan diri untuk cut loss ya. Jangan sampai nanti misal teman-teman masuk di 1.300 ya, lalu harga turun ke 1.270, lalu perdagangan hari itu ditutup. Nah, teman-teman bingung sendiri kan, jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman harus sudah siap di harga mana teman-teman akan cut loss, di harga mana teman-teman akan taking profit. Nah, untuk TOWR sendiri, kalau kita masuk di area 1.300-an ya naik sedikit ya tidak apa-apa di harga-harga sekarang. Tapi di harga 1.290, di harga 1.300 sering terjadi pantulan, jadi bisa dimanfaatkan. Untuk targetnya bisa teman-teman gunakan target 1.345, 1.340 ya. Di sini ada resisten yang juga beberapa kali menahan kenaikan dari tower. Kalau ini bisa tembus ya ada potensi tower bisa menjemput resisten di atasnya di 1.425 ya. Jadi begitu untuk tower. Secara volume hari Jumat kemarin dia menurun merahnya. Lalu dari MACD dia memang masih mengarah ke bawah ya, karena dua candle merah dengan volume yang cukup tinggi. Ya, tapi secara price action dia sedang berada di supportnya. Jadi harga-harga sekarang ini bisa dimanfaatkan. Ya, jadi begitu untuk tower. Oke, selanjutnya ada MDKA. MDKA lagi-lagi ya bisa kita manfaatkan sama seperti tower. Saat ini dia sedang koreksi dan ada pantulan di area 2.400-an ya. Jadi di harga-harga sekarang ini bisa teman-teman manfaatkan untuk entry karena di 2.400-an dia ada support ya. Jadi mau masuk di harga sekarang boleh, mau tunggu sedikit koreksi juga boleh ya. Cut loss-nya kalau dia jebol dari 2.400, misal di 2.380, teman-teman bisa cut loss ya. Lalu untuk targetnya ya kita bisa gunakan support di atasnya yang sekarang sedang menjadi resisten ini. 2540-an menjadi resisten atau targetnya. Kalau ini bisa tembus ya dia ada potensi ke resisten trendline-nya mungkin bisa di 2.600-an, 2.700-an ya, di area resisten trendline-nya karena dia juga masih punya resisten trendline yang cukup kuat ya. Jadi begitu untuk MDKA, volume hari ini ada peningkatan tapi secara price action dia juga ada rejection yang cukup kuat ya, seperti IHSG tadi. Dia turun lalu di harga bawah ada rejection, bisa closing hampir setengah dari penurunannya. Untuk MACD memang masih mengarah ke bawah karena bisa dilihat 5 candle merah ya, berbahaya sebenarnya. Tapi secara price action karena dia sedang berada di supportnya, kenapa kita tidak entry? Kalaupun dia jebol dari support, ya kita sudah pasang cut loss. Jadi kerugian kita pun sudah terukur. Ya, jadi begitu untuk MDKA. Oke, selanjutnya ada tebik ya. Ini saudaranya atau saingannya TR. Saat ini juga sedang berada di area supportnya. Ya. Dia punya support cukup kuat di 2.900, sempat jebol sekali ya. Jebol ke sampai 2860. Tapi ada rejection hingga closing di 2920 di atas 2.900. Jadi kita bisa gunakan 2.900 ini menjadi support ya. Nah, lalu buat teman-teman yang mau entry ya bisa di harga-harga sekarang atau menunggu ada sedikit koreksi ya. Semakin mendekati 2.900 akan semakin bagus ya. Untuk entry-nya bisa teman-teman sesuaikan apakah mau entry di harga sekarang atau di menunggu koreksi. Yang seperti yang saya sering katakan, kalau mau di entry di harga sekarang mungkin bisa dengan lot-lot kecil terlebih dahulu atau mau sekalian tunggu terjadi koreksi hingga harganya mendekati 2.900. Untuk cut loss-nya
Bisa kalau dia jebol dari 2.900 atau teman-teman ada toleransi sedikit kalau dia jebol dari 2860 baru cut loss. Ya, bisa sesuaikan dengan profil resiko. Misal kalau dia turun ke 2890, teman-teman cut loss itu juga boleh. Atau teman-teman mau tunggu kalau dia jebol dari 2860, misal harganya sampai 2850, 2840 baru teman-teman cut loss, itu juga bisa. Tinggal sesuaikan dengan profil resiko. Di sini saya hanya menyampaikan kalau dia punya support di 2900 dan ada support di bawahnya lagi di 2860 ya. Lalu untuk targetnya ada di area resisten trendline-nya ya. Di sini ya di area 3100 ya, 3100, 3090-an, di atas 3000. Tapi kalau teman-teman beli di harga bawah ya, eee, bisa, berhati-hati kalau dia terjadi koreksi lagi. Misal teman-teman beli di 2970, lalu kok harganya turun ya, kalau teman-teman disiplin dengan stop loss atau cut loss ya, selama dia masih belum terkena level cut loss teman-teman sendiri, ya teman-teman tidak usah panik ya. Kan teman-teman sudah, menentukan trading plan akan cut loss di mana. Ya, untuk targetnya bisa teman-teman, gunakan area 3100 atau area resistance ini sebagai target ya. Lalu untuk volume volume pada Jumat kemarin cenderung rata-rata ya. Untuk MACD-nya dia cenderung rata juga karena 4 candle kurang lebih dia konsolidasi. Ya, jadi begitu untuk tebik. Oke, selanjutnya ada TGNS. TGNS ini cukup menarik kalau teman-teman lihat. Dia punya support trendline di dari sini, dari Maret kemarin ya, menyentuh ya. Ini 1, 2, 3 dan di sini sedang berada di support trendline-nya. Lalu support yang kedua adalah support horizontalnya di area 770 ya. Nah, jadi sebenarnya di harga sekarang ini di 800-an, 800 ke bawah bisa teman-teman manfaatkan. Kalau dia jebol dari 770 ya bisa cut loss terlebih dahulu, mungkin dia ke 760 teman-teman bisa cut loss. Lalu buat yang mau entry ya mungkin 800 ke bawah, 800 atau 800 lebih sedikit ya. Di area-area supportnya teman-teman bisa entry. Kalau sudah naik terlalu tinggi ya jangan entry terlebih dahulu. Karena apa? Karena tidak ada support yang cukup kuat. Nanti tiba-tiba harga turun kan teman-teman rugi ya. Lalu untuk target kenaikannya ada di 870 yang merupakan resisten berkali-kali ya. Kali-kali menjadi resisten, bisa teman-teman gunakan sebagai target ya. Tapi kalau teman-teman perlu ingat kalau dia jebol dari 770 ke bawah bisa langsung cut loss terlebih dahulu karena di sini kita melihat ada potensi dia membentuk double top ya. Kalau dia jebol ke bawah ya cukup berbahaya. Secara teknikal target penurunannya setinggi dengan topnya. Ya, mungkin dia bisa sampai ke 670 secara teknikal ya. Jadi begitu untuk TGNS secara volume dia ada peningkatan ya dari kemarin walaupun tidak terlalu signifikan. Lalu kalau kita melihat MACD dia cenderung mendatar ya. Jadi begitu untuk TGNS bisa manfaatkan di area supportnya. Oke, selanjutnya ada Agro. Ini merupakan saham yang sedang berada di support yang terakhir ya. Agro tepat berada di area support trendline-nya ya. Dia membentuk triangle di sini. Bisa kita lihat setiap kali dia menyentuh eh, trend supportnya ini dia mantul ya. Jadi di sini ada potensi dia untuk mantul lagi ya. Kalau kita melihat dari MACD-nya dia memang baru saja dead cross ya. Saat dia ARB di 28 September
29 September kemarin. Tapi secara price action saat ini dia sedang berada di supportnya cukup bisa kita manfaatkan ya sebagai titik entry kita ya di area 2100 ke bawah. Tapi kalau jebol dari 2070, 2060 dia masih punya support di 2020 ya. Di sini ada support horizontal ya. Jadi kalau semisal teman-teman masuk di 2080 misal, lalu harganya lanjut turun, ya bisa teman-teman cut loss terlebih dahulu itu juga boleh atau teman-teman hold ya selama dia masih berada di atas 2020 teman-teman masih hold. Kalau dia jebol dari 2020 teman-teman bisa cut loss itu juga bisa. Jadi strategi untuk trading itu banyak. Jadi teman-teman bisa eh, memilih atau menyesuaikan diri sendiri dengan strategi trading apa yang teman-teman cocok. Ya, di sini kan saya lebih ke menyampaikan bahwa oh di sini ada support, di sini ada resistance, di sini ada pola tertentu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk sebagai referensi ya. Lalu untuk support di bawahnya lagi, dia masih punya support lagi di 1950. Nah, jadi teman-teman kalau misal dia jebol dari support trennya bisa cut loss terlebih dahulu, lalu akumulasi lagi di daerah 2020 ke atas sedikit ya. Kalau dia jebol dari 2020 misal ke 2000, jebol lanjut ke bawah bisa cut loss, lalu akumulasi lagi di 1950 ya. Atau teman-teman benar-benar menunggu saja kalau dia jebol dari sini, lalu teman-teman manfaatkan support yang horizontalnya itu juga bisa. Yang penting di sini ada 3 support ya. Support 1, support 2, support 3 ya. Jadi tinggal teman-teman manfaatkan akan entry di support yang mana. Tapi jangan lupa kalau teman masuk di area support, kalau dia jebol, teman-teman cut loss ya, disiplin. Lalu untuk volume, volumenya ya kurang lebih sama dengan kemarin, walaupun termasuk tinggi ya. Dari rata-rata dia cukup lumayan tinggi di atas rata-rata. Secara MACD dia memang masih mengarah ke bawah ya karena tiga kali dia ARB ya cukup berbahaya untuk agro. Tapi secara price action dia punya support yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi begitu untuk agro. Kalau teman-teman masuk di support yang atas ya siapkan cut loss. Kalau masuk di support kedua siapkan cut loss, support ketiga siapkan area cut loss ya. Jadi begitu untuk agro. Oke, selanjutnya ada BJBR. BJBR ini cukup menarik karena dia Jumat kemarin naik cukup tinggi, volumenya juga melonjak ya. Walaupun dia tidak bisa tembus resisten 1410 ya, belum bisa, bukan tidak bisa. Ya, jadi untuk BJBR singkat saja bisa kita tunggu apakah dia bisa jebol lagi ya, jebol lalu closing di atas 1410 ya. Tapi kalau teman-teman yang melihat dia jebol di misal di hari Senin dia jebol ke 1415 lalu teman-teman entry, ya silahkan entry di 1415 tapi ya jangan lupa untuk pasang cut loss misal di 1405 ya, itu contoh. Jadi lagi-lagi perlu saya ingatkan kalau teman-teman ngejar di harga atas ya jangan takut untuk cut loss di hari itu juga. Jangan tunggu sampai harganya misal ya turun baru teman-teman cut loss, ya sudah rugi banyak ya. Jadi disiplin mau tentukan cut loss di mana, kalau entry di mana ya. Jadi begitu untuk BJPR, bisa wait and see untuk lebih amannya. Kita tunggu apakah dia bisa memvalidasi 1410 menjadi supportnya atau dia lanjut turun ke bawah. Untuk volume dia tentu sangat baik ya, dia naik sangat signifikan. Lalu untuk MACD dia juga mengarah ke atas. Dan perlu saya ingatkan dia punya gap yang belum tertutup
di area 1580 sampai 1600 ya. Jadi bisa jadi kalau dia tembus dari sini lalu sedikit konsolidasi lalu menembus dari 1455 ya, konsolidasi lagi, maka ada potensi dia untuk menutup gapnya ya. Jadi begitu untuk BJPR, apakah gap pasti ditutup? Belum tentu, tapi bisa kita gunakan acuan bahwa dia ada gap di sini dan ada potensi juga untuk tertutup. Ya, jadi begitu untuk BJPR. Oke, selanjutnya ada BPTN, hampir sama. BPTN kali ini juga sempat menembus resistennya, tapi closing kembali di area resistennya. Ya, lalu untuk volume juga lagi-lagi sama dengan BJPR, sangat signifikan naik ya. Lalu untuk MACD-nya dia juga naik bahkan golden cross ya. Jadi untuk BPTN strateginya kurang lebih sama, bisa kita tunggu apakah tervalidasi resisten ini menjadi support ya. Kalau mau kejar di atas silahkan, asalkan jangan lupa memasang cut loss. Lalu untuk BPTN jika terjadi koreksi ya ada potensi dia koreksi ke area supportnya lagi ya, mungkin bisa ke 1350, 1365 ya. Ada potensi untuk turun di sini karena di sini kalau kita lihat dia juga punya support horizontal ya di area ini 1365-an. Ya, jadi begitu untuk BPTN bisa kita wait and see apakah dia menembus resistennya atau malah koreksi lanjut ke supportnya. Oke, selanjutnya ada LSIP. LSIP berbeda ya dengan BJPR dan BPTN. Dia menembus resisten dan closing benar-benar di atas ya. Lalu untuk strateginya kalau BPTN dan BJPR tadi wait and see apakah dia bisa menembus resisten atau kembali ke bawah. Untuk LSIP kurang lebih sama sebenarnya ya. Apakah dia akan koreksi dulu atau lanjut rally ke 1400-an ya. Tapi untuk LSIP kalau terjadi koreksi ya selama dia masih berada di atas 1250 bisa teman-teman manfaatkan untuk koreksinya ya, untuk entry. Ya, misal dia besok Senin koreksi ke 1275, ya bisa teman-teman manfaatkan selama dia masih berada di 1250. Cut loss saja kalau dia jebol dari 1250, misal di 1240. Teman-teman bisa cut loss ya. Untuk LSIP masih bagus, volume juga sangat tinggi ya. 4 hari volume besar-besar, lalu secara MACD tentu saja dia sangat-sangat uptrend ya. Tapi perlu diingat saham yang sedang uptrend tidak selamanya naik ya. Dia pasti akan ada koreksi-koreksi ya. Dan di situ di koreksi-koreksi itulah kita bisa manfaatkan untuk entry. Apalagi kalau koreksinya dekat-dekat dengan supportnya ya. Jadi begitu untuk LSIP, kalau ada koreksi bisa kita manfaatkan selama masih berada di atas supportnya ya. Jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman pantau lebih ke swingnya. Ada yang sedang berada di support-supportnya, ada yang teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like. Bagi teman-teman yang ingin request saham-saham apa yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.